yang IQ-nya rata-rata 200 ya. Hanya saja yang harus kalian pahami, yang harus kalian siapkan untuk menjawab soal ejaan ini, kalian harus membaca PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 2016 ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Saril kepada saya, jadi nanti untuk pertemuan ini kita akan membahas soal. Nah, dari pembahasan soal itu nanti insya Allah akan diikuti dengan teori-teori yang emang harus disampaikan atau yang harus dijelaskan. Tapi kalau kalian sudah paham semua, maka kita bisa bergerak cepat ya. Baik, sudah siap semua? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, ini untuk soal yang pertama. Terbaca tidak oleh kalian? Baca, Pak. Terbaca ya? Pak. Atau kalian sudah mendownloadnya kan? Mengunduh? Sudah, Pak. Ada. Sudah. Baik. Untuk soal pertama, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oke, silakan dibaca. Penulisan kata yang tidak tepat terdapat pada kata-kata bercetak miring dalam kalimat A. Keluarga kompleks. Cukup. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami, memahami soal ya. Soalnya kalian baca terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada teks, kebetulan di sini tidak ada teks bacaan ya, tidak ada wacana. Tetap kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang ditanyakan penulisan kata yang tidak tepat. Nah, ketika Anda mengetahui penulisan kata yang tidak tepat, ini saya tandai merah, kalian kalau tahu ini bisa langsung menjawab, ya kan? Kata yang tidak tepat. Di sini dikatakan kata yang bercetak miring. Kompleks. Nah, kompleks ini penulisannya tepat tidak? Tepat, Pak. Tepat ya? Tepat. Nah, terus di sini juga ada penulisan pasca panen. Tepat tidak penulisan pasca panen? Pasca panen, antar provinsi, tunawisma. Nah, 3 kata ini termasuk ke dalam kata-kata yang terikat, kata dasar terikat. Kata dasar terikat adalah kata dasar yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, maka kata dasar ini harus diikuti oleh kata dasar lainnya. Dan penulisannya itu harus satu rangkai. Jadi pasca, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, pasca ini harus mengikuti kata dasar lainnya. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata pasca, antar, atau tuna, ya, maka penulisannya itu harus rangkai. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, masih banyak. Misalkan ada kata adi, ada kata antar, ada kata dui, eka, ekstra, infra, anti, pra. Itu semua penulisannya harus serangkai. Ya. Baik. Nah, jadi yang nomor 1 ini jawabannya yang mana? E, Pak. Jawabannya E. Kenapa jawabannya E? Karena kerja sosial harus dipisah. Nah, iya, jawabannya E karena E yang salah, ya kan? Yang penulisannya tidak tepat. Kerja sosial harusnya penulisannya itu dipisah, tidak satu rangkai, gitu kan? Sampai sini paham ya? Insya Allah, Pak. Paham, Pak. Terus nomor 2 siapa? Tidak ada. Baik, saya. Kata bercetak miring dalam kalimat berikut yang tidak baku. Kata yang tidak baku. Kalimat berikut. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, pertemuan itu dihadiri para rohaniawan dari berbagai negara. Nah, kata rohaniawan itu salah. Harusnya rohaniwan. Rohani itu adalah kata dasar dan wan adalah akhiran, imbuhan asing, imbuhan yang diserap dari bahasa Sanskerta. Karena selain wan juga ada wati, adawi, adaman, ada isme dan yang lainnya, gitu kan? Jadi jawabannya A kalau begitu ya? Iya, Pak. Yang heroisme kan betul ya. Nah, berolahraga ini serangkai, betul tidak? Betul, Pak. Ya. Kenapa betul? Karena kata kerja. Hah? Bukan. Olahraga kata kerja. Ayo. Karena olahraga itu sudah dianggap padu ya menjadi satu buah kata. Olahraga, matahari, terus apa lagi tuh?
sapu tangan, sabta marga. Nah, itu kan sudah dianggap satu kata ya. Jadi penulisannya harus digabung. Beasiswa. Beasiswa digabung dipisah? Gabung, Pak. Gabung, Pak. Digabung. Kenapa digabung? Itu udah jadi Satu kata. Duh. Nah. Segitiga, gabung pisah? Gabung, Pak. Gabung, ya kan? Sapu tangan? Bisa gabung. Sapu tangan digabung. Mata hati? Mata hati Bisa, Pak. Nah, ya. Jadi nanti sebetulnya Anda harus bisa menghafal olahraga, matahari, mana suka, terus sukacita, dukacita, segitiga, sapu tangan. Kalau kacamata dipisah atau digabung? Bisa, Pak. Hah? Kacamata bisa digabung? Digabung, Pak. Iya, digabung. Kalau dipisah rusak namanya. Ya, jadi yang ini jawabannya yang A. Yang A. Setuju ya A ya? Ya, Pak. Setuju, Pak. Saya tandai A. Nomor 3. Penulisan bilangan yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, jadi beberapa pedoman penulisan kata bilangan. Ada yang tahu tidak? Yang A bukan, Pak. A, Pak. Yang A. Yang tidak tepat. Yang A, Pak. Yang A. Kenapa tidak tepat? Karena 15 masih di bawah 3 kata, harus ditulis angka. Kebalik, bro. Kebalik, Pak. Iya, Pak. Sorry, Pak. Jadi kan kata bilangan yang kurang dari 3 kata ditulis dengan huruf, gitu kan? Nah, jadi yang ini betul, ya nggak? Kedua, betul tidak penulisannya begini? Betul, Pak. Betul. Ini kedua juga betul. Nah, yang D, ini betul tidak penulisannya? Salah. Hah? Salah. Nah, kenapa salah? Betul. Hah? Ini kan 3 kata kan? Ya, betul, Bu. Iya nggak? Itu, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi jawabannya ini. Enggak dengerin. Ya, jawabannya Eka. Pak. Jawabannya E. Tapi ini E kan betul juga kan? Ya nggak? D, Pak, yang salah D. Hah? Ya, kenapa jawabannya D? Karena nggak boleh di depan. Nah, siapa yang nggak boleh di depan? Angka. Nggak tahu deh. Iya. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia tidak bisa diawali dengan angka. Itu prinsipnya ya. Jadi sekali lagi, kalimat dalam bahasa Indonesia tidak bisa diawali dengan Angka. Jadi jawabannya yang D. Yang D. Nah, ini kenapa pakai tanda hubung? Kaidahnya gitu, Pak. Ya, kaidahnya gitu. Jadi huruf dan angka tidak bisa bersatu langsung. Harus diberikan tanda hubung. Ya. Terus nomor 4. Kata-kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut yang penulisannya mengikuti Puebi adalah yang penulisannya mengikuti Puebi. Yang A, menurut kalian ini betul tidak? Halo, yang A betul tidak? Miring ya? Siapa sih teman? Kata-kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut yang penulisannya mengikuti Puebi. Nah ini nih, ini menurut kalian betul tidak ini? Betul, Pak. Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Diawali huruf kapital semua. Kayaknya salah deh, Pak. Salah. Oke. Kalau salah berarti jawabannya B. Bukan, Pak. Hah? Enggak, Pak. Analisa. Analisa baku tidak? Tidak. Baku. Apotek. Baku. Apotek atau apotik? Apotek. Apoteker. Betul kan? Iya, Pak. Bukan apotiker. Iya, Pak. Nah. Disahkan. Betul tidak? Ya. Hah? Salah, Pak. Salah. Paranormal. Salah. Salah, Pak. Salah. Iya. Nah, berarti jawabannya kalau tidak C, A. Begitu? Bisa jadi. Jadi A, Pak. Bisa jadi A. Ya. Menurut kalian, kalau dihitung-hitung, mana yang paling tepat? A atau E? C, Pak. C. Ya, jadi jawabannya yang C. Kenapa yang A salah? Maha Karena Kuasa harusnya harus Hah? Maha Kuasa harus Maha Kuasa itu harus disambung. Sambung. Jadi maha yang menyatakan sifat Tuhan, ya, yang penulisannya digabung dengan kata dasar, maka harus digabung. Mahasiswa, sambung pisah. Sambung. Sambung kan? Maha guru, sambung pisah. Sambung. Sambung kan? Maha
maha cantik. Maha cantik. Gabung kan? Sambung, Pak. Gabung, Pak. Kecuali maha itu diikuti oleh kata imbuhan. Maha pengasih. Sambung bisa? Dipisah ya. Jadi maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah itu dipisah. Nah, yang harus Anda nanti ingat, ada satu kata dasar yang apabila dia digabung dengan maha itu harus tetap dipisah, yaitu maha esa. Ya. Maha esa itu penulisan yang betul itu dipisah. Ya. Jadi itu saja bentuk pengecualiannya. Jadi maha digabung dengan kata dasar, penulisannya jadi satu. Maha digabung dengan kata imbuhan, penulisannya harus dipisah. Paham ya? Iya. Pak. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke nomor 5. Penulisan unsur serapan yang bercetak miring pada kalimat berikut tidak tepat. Tidak tepat. Sini yang dicetak miring ada yang legalisir. Baku tidak? Tidak, Pak. Asasi? Baku. Baku. Pasien? Baku. Baku. Rematik? Baku. Baku. Hipotensi? Baku. Konduitif. Jadi pakai U. Antar bagian. Baku tidak? Baku, Pak. Baku. Jadi pokoknya kata antar itu apabila dia digabungkan dengan kata, maka dia penulisannya harus digabung. Duta besar? Enggak, Pak. Tidak. Harusnya Bisa. Bisa. Jadwal? Enggak, Pak. Tidak. Harusnya Pakai W. U-nya dihapus. pakai W. Jadi jadwal. Begitu ya. Jadi ini jawabannya C. C. Terus nomor 7. Nah, ini penulisan bilangan lagi. Penulisan bilangan yang salah terdapat dalam kalimat ini Tigu Siger mempunyai tinggi 50. Nah, Betul, ini Pak. harus pakai angka atau pakai huruf? Pakai huruf. Pakai huruf. Nah, ini halaman. Penulisannya begitu. Betul. Ayo, pakai titik tidak? Kalau halaman nggak usah ya, Pak. Kenapa? Kalau Kenapa halaman tidak usah? Oh, iya, bener. Kenapa halaman tidak usah? Karena dia Bukan tidak jumlah, menunjukkan Jumlah, Pak. menunjukkan jumlah. Jadi kata bilangan yang tidak menunjukkan jumlah maka tidak diberikan tanda titik untuk memisahkan satuan, ribuan, ya, dan seterusnya. Nomor telepon pakai titik tidak? Enggak. Nomor induk siswa pakai titik tidak? Enggak, Pak. Tidak, ya. Kalau jumlah penduduk Pakai. Pakai. pakai, ya. Jadi jawabannya kalau yang C betul tidak? Kayaknya salah deh, Pak. Salah. Salahnya di mana? Tanda stripnya. Tanda stripnya. 2 kali strip. 2 kali strip ini untuk menyatakan tanda pisah yang artinya sampai dengan. Betul, Pak. Betul. Kalau keterangan waktu pakai angka. Keterangan waktu pakai angka. Ya. Pakai. Terus 30%. Betul tidak nih? 30. Betul, Pak. Betul ya. Berarti jawabannya E. Seharusnya. Kenapa jawabannya E? Nah, Enggak nemu alasannya, Pak. Hah? Enggak nemu alasannya, Pak. karena ini harusnya rincian itu menggunakan angka, ya kan? Di sini ada yang menggunakan ini 12 juta. Harusnya ini menggunakan ini kalau mau betul, ya, bukan Oh, 12. Jadi ibu misalkan, ibu membeli 5 ikan, 7 sayur, 10 beras. Nah, 5, 7, 10 itu menggunakan angka, tidak menggunakan huruf. Jadi aturannya seperti itu. Rincian, bilangan dalam rincian, kata bilangan dalam rincian harus menggunakan angka. Paham ya? Kalau paham, lanjut ke nomor 8. Kata yang dibentuk secara tidak baku terdapat pada kalimat dirubah. Kata yang tidak baku, dirubah. Ini betul tidak? Salah, Pak. Salah. Karena kata dasarnya ubah. Nah, kalau rubah itu apa? Hewan, Pak. Hewan. Ya kan? Jadi harusnya bukan dirubah tapi diubah. Diubah. Jadi sudah ketemu kan? Iya, Pak. Jawabannya langsung A ya. Nah, kalau seperti ini, kalau Anda sudah yakin seperti ini, maka yang bawahnya nggak usah dibaca ya. Ini kan bisa menghemat waktu gitu kan? Betul kan? Iya, Pak. Karena Betul, yang Pak. lainnya. Nah, jadi kita langsung ya. Nomor 9. Penulisan gabungan kata yang sesuai dengan puebi dalam kalimat di bawah ini adalah gabungan kata. Wah, ini tidak ada tanda-tandanya. Yang B, Pak.
Oke. udah ditanya sama Bapak tadi. Jawabannya? Oh ini. Yang B, Pak. Yang Kacamata. kacamata Jadi kacamata kalau dipisah rusak. rusak. Lepas, Pak. Ya, nggak bisa dipakai kan? Nah, halal bihalal harusnya Bisa. harusnya digabung ini. Oh, digabung. Iya, halal bihalal, wa haram biharam. Nih, sapu tangan. Sapu tangan harusnya digabung ya. Kalau dipisah berarti sapu tangan yang rusak. Nah, sukarela. Itu tidak nih? Salah, Pak. Salah ya. Iya. Nah, berduka cita. Digabung. Harusnya digabung. Digabung, Pak. Jadi ini jawabannya yang B. Nomor 10. Penulisan mana? Nomor 10. Penulisan nama dan jawaban yang tepat terdapat pada kalimat. Di sini ada jabatan gubernur, ada jabatan bupati, ada jabatan kolonel, ada jabatan mayor jenderal, ada jabatan menteri. Nah, di sini mana yang penulisannya betul? C, Pak. Bukan B. Bukan. Waduh, Bukan. saya salah dong. Kenapa jawabannya C? Ada Haryononya, Pak. Nah, karena diikuti nama. Ya, nama orang atau kata pengganti nama. Jadi misalkan begini, ayahnya seorang gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, penulisannya diawali huruf kapital tidak? Beda, Pak. Ya, diawali huruf kapital ya. Jadi ini akan benar kalau misalkan penulisannya jadi begini. Oh, salahnya di mayor jenderalnya. Nah, ini ada kata Jawa Barat ya. Jadi jabatan yang diikuti nama atau letak geografis, maka penulisannya diawali huruf kapital. Tapi kalau gubernur saja, ini penulisan yang betul harusnya begini. Paham ya? Paham. Mbak. Kepala madrasah, penulisannya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Kepala madrasah Man IC. Besar. Kecil, ya kan? Kecil besar. Besar, Pak. Manicanya kan letak geografis. Man IC letak geografis. IC-nya kan Nggak ada kata serpongnya. Iya, Pak. IC-nya nama ya, Pak? Hah? IC-nya bukannya nama ya, Pak? Nah, tapi karena ada kata-kata IC-nya, maka penulisannya harus besar. Nah, sekarang Kepala Madrasah Man Insan Cendikia Serpong, besar atau kecil? Besar. Besar. Kecil. Yang sekarang? Hah? Ya. Kepala Madrasah Man Insan Cendikia Serpong. Sekarang, besar atau kecil? Kecil, Pak. Kecil. Kecil. Kalau yang dulu? Besar banget. Bilangin loh. Parah, Pak. Widi, Pak. Namanya, Pak. Jadi paham ya? Panjangnya, Pak. Nama jabatan ditulis huruf kecil apabila tidak diikuti nama atau letak geografis, gitu kan? Nomor 11. Pembentukan kata serapan yang benar terdapat dalam kalimat. Nah, ini kata serapannya. Betul tidak nih? Betul, Pak. Betul. Ini Salah. harusnya Otoriter. otoriter. Ini Eksekutif. betul tidak? Salah. Harusnya memakai F. Ini kalau orang Sunda Boleh, Pak. Baru boleh. Kalau orang Sunda betul, Pak. Ini Kualitas. pakai U. pakai U. Ini Quorum. pakai U. pakai U. Di sini. Quorum. Di sebelum O-nya, Pak. Hah? Di sebelum. O. Oh iya. Jadi begini. Iya. Quorum. Iya, Pak. Quorumu. Quorum. Setelah M-nya nggak usah dikasih U, Pak. Begini. Iya. Nah, Quorum. oke. Jadi jawabannya yang A. A. Jawabannya yang A. Nah, sekarang kalau misalkan sportif, pakai V atau pakai F? F. Hah? F. Pakai F, begini. Begini. Iya. Betul. Pak. Begitu ya? Iya. Bukan begini. Bukan begini. Aktif. Pakai F atau pakai V? F. Aktivitas. V. Hah? V. Iya, Pak. Aktivitas pakai V. Pakai V. Iya. Iya. Ya, jadi
Pokoknya yang akhirannya F, kalau dia diberi imbuhan itas, maka berubah menjadi V, itu kan? Ya, aktif, aktivitas, sportif, sportivitas, relatif, relativitas. Terus nomor 12. Kalimat berikut yang menggunakan kata sesuai dengan Puebi. Analisa. Kayaknya Pak Sahril seneng banget ya ke analisa. Konduite, Pak. Hah? Konduite. Jawabannya konduite. Jawabannya konduite. Ini berarti sistem salah. Salah. Harusnya Sistem. sistem. Jadi jawabannya C. Kalau yang D, ini Ekstrem. apa? Ekstrem. Ekstrem. Kalau ini Teknik tanpa H. teknik tanpa H. Oh, baik. Nah, ini 13. Kata bilangan. Penulisan kata bilangan tidak tepat. Yang tidak tepat. B. Nah, tadi udah ini. B. Jawabannya B. Pada halaman 1024. Ya kan? Ini harusnya tidak pakai Titik. titik. Kenapa tidak pakai titik? Karena tidak menunjukkan jumlah. Karena tidak menunjukkan jumlah. Terus nomor 14. Penulisan kata serapan yang benar. Penulisan kata serapan yang benar. Konsekuensi, betul tidak? Betul, Pak. Betul. Kita perlu segera mengkonkretkan, betul tidak? Yo. Salah, Pak. Konkret bukan Hah? sih? Salah. Kaknya luluh tidak? Luluh semestinya. Hah? Luluh. KPTS yang luluh tuh ya? Iya. KPTS. Konkret, mengkonkretkan. Kupas, mengupas. Kulit, mengulit. KP. Pisau, memisau. Pinta, meminta. T. Tinju, meninju. S. Suci, menyuci. Jadi ini salah ya? Iya. Terus kalau yang ini, nah ini betul tidak nih? Risiko. Pakai E atau pakai I? Pakai I. Pakai I. Berisiko. Iya. Kalau yang ini D salahnya di mana? Mengkoordinir. Harusnya Mengkoordinasi. Koordinasi. O-nya K-nya hilang tidak? Hilang. Mengoordinasikan. Gitu kan ya? Iya, Pak. Nah ini harusnya apa? Memopulerkan. P-nya hilang kan? Iya. P-nya luluh ya. Jadi harusnya memopulerkan. Jadi ini jawabannya yang B. Waalaikumsalam. Hah? Ini lagi ini dulu intensif. 15. Penulisan kata serapan yang tidak tepat dalam kalimat-kalimat berikut. Kata serapan. Mana kata serapannya? Yang A azan, yang Azan. B bakteriolog, yang C bankir, yang D Barometer. barometer, yang E autobiografi. Yang penulisannya tidak tepat. Yang mana? Autobiografi. Harusnya Autobiografi. pakai A ya. Dan U. Jadi jawabannya ini. Betul, Pak. Tuh. Terus lanjut. Alia, mana Alia? Alia hadir? Hadir, Pak. Ayo baca. Nomor 17. 16, Pak. Kamu 17. Ya, 16. Iya, Pak. Nomor berapa? 16. Ya, baca nomor 16. Penerapan Feby yang benar terdapat pada kalimat WB itu apa, Alia? penulisan. Penulisan. Maaf, Pak, aku nggak tahu. Aduh. Pedoman umum Nadia, bahasa Nadia. Indonesia. Pedoman Nadia. umum ejaan bahasa Indonesia. Apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Iya, ini adalah kitab suci bahasa Indonesia. Ya, jadi kamu harus hafal di luar kepala. Jumlah halaman Puebi itu hanya 4 halaman. Bisa kan kamu hafalin kan? Tebel, Pak, punya saya, Pak. Hah? Punya saya tebel. 4 halaman koran maksudnya. Ayo Nadia, penerapan Puebi yang benar terdapat dalam kalimat. Nah, yang mana? Yang A, betul tidak? Alia, berdoa, betul tidak? Halo Alia, mana suaramu? Salah, Pak. Kenapa salah? Karena memakai, ini apa namanya? Apostrof. Ya. Husni, Aku nggak saya tanya Alia, sejak kapan nama kamu ganti jadi Alia, Husni? Kepencet, Pak. Pencet, masa mulut kamu bisa dipencet? Ayo Alia, yang B, betul tidak? Ada suaranya nggak? Hah? Halo? Halo, suara kamu ada Alia. Halo. Terdengar dengan jelas. Alia, Halo? halo? Ada nggak suara aku? Ada suara kamu. Suaranya ya? Yang B ada tidak? Alia. Andin, mana Andin? Andin, Nadia. Baik. Nomor 16. Andin ada di sini.
Ya, kenapa Pak? Andin ada. Nah, penulisan prasejarah, betul tidak Andin? Eh, eh, benar. Salah. Oh, salah. Ya, karena pra apabila digabungkan dengan kata apapun maka penulisannya harus serangkai, tidak perlu dipisahkan oleh spasi. Ya, prasejarah, praekonomi, prasejahtera, semuanya harus digabung. Nah, izin, betul tidak, Andin? Izin. Izin. Benar Pak. Betul. Jadi jawabannya C. C. Kalau Jumat, penulisan yang betul? Nggak pakai apostrof. Nggak pakai apostrof. Nah, kalau yang E, mana yang salah, Andin? Maksimalnya di garis miring gitu Pak. Di garis miring? Iya. Garis miring gimana? Ini garis miring? Bukan. Ini garis miring? Di italik, di tulisannya miring. Tulisannya miring, begini maksudnya. Iya, kalau gitu. Begini betul tidak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ada yang tahu? Faksimile ini betul tidak tulisannya? Bener Pak. Bener. Jadi jawabannya C atau E? Bisa dua-duanya Pak. Berarti. Bisa dua-duanya. Berarti jawabannya 2 ya. Begini. Faksimile salah nggak Pak? Faksimile salah. Nah, biar jawabannya 1 begini ya. Nah, kalau begini betul tidak? Jawabannya C. Benar. Benar. Oke, lanjut. Nomor 17. Akmal. Ya Pak. Baca. Bentuk kata serapan yang benar terdapat dalam kalimat. Kata serapan itu apa ya Pak? Bentuk kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing. Hatur nuhun. Nah, itu kata serapan berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Sunda. Ya. Jadi bentuk kata serapan yang benar terdapat dalam kalimat yang mana, Akmal? Bentar Pak. Jawabannya adalah A. Jawabannya Radio pada mobil merupakan aksesori yang digemari oleh banyak konsumen. B. Tarian itu dianggap acceptable untuk ditampilkan di depan tamu undangan. C. Pada zaman penjajahan di Kota Malang terbit banyak koran. Koran-koran tersebut tidak dapat terbit secara kontinu. Jadi yang mana nih, Akmal? Ada aksesori, betul tidak? Aksesori itu ada S-nya nggak sih Pak? Nah, menurut kamu ada S-nya nggak? Aksesoris atau aksesoris? Ayo, menurut kamu? Ada Pak. Betul tidak? Jadi salah. Ada, aksesoris. Berarti jawabannya bukan A. Jadi jawabannya yang mana? Iya. Jawabannya acceptable. Betul tidak? Jawabannya A, Pak. Kayaknya A. Kan yang benar. Kan kamu udah tahu yang A salah. Ini kan yang betul harusnya aksesoris. Begitu kan? Oh iya. Nah, kalau yang ini, nah ini zaman pakai J atau pakai Z? Z. Pakai Z. Berarti ini salah ya? Iya. Kalau yang D, mana nih yang salah? Bonafit itu salah ya? Bonafit, salah ya? Iya. Kalau yang ini? Esensial. Elit. Atau elit esensial. Tulisnya? Elit. Elite, gitu kan? Elite, iya. Bonafit, bonafide, begini ya? Iya nggak? Nah, jadi jawabannya yang mana, Akmal? B. Jawabannya acceptable. Ya, iya benar, pinter kamu. Alvan. Ya Pak. Baca nomor 18. Penulisan kata serapan yang sesuai dengan aturan QEBI adalah yang mana, Pan? Yang A, yang A itu standarisasi. Betul. Udah, Pak. Salah ini. Standar. Harusnya ini begini yang benar nih. Standarisasi. Standar. Berarti selama ini saya salah. Iya. Jadi jawabannya yang mana? Ini betul tidak?
Marginalisasi. Itu pakai J bukan, Pak? Apa pakai G? Betul. Marginal. Betul kan? Nah, ini betul tidak? Non material betul, Pak. Salah, harusnya digabung bukan, Pak? Ya, jadi non itu, non apabila digabungkan dengan sebuah kata, maka penulisannya harus disambung. Harus digabung. Nah, ini betul tidak? Manajerial. Itu salah, Pak. Harusnya pakai J. Nah, terus kalau ini respon? Respons pakai S bukan, Pak? Iya. Jadi yang betul yang mana? Yang B. Yang B. Rois. Halo Rois. Ya, Pak. Baca. Kata serapan yang salah penulisannya terdapat dalam kalimat serapan fondamen. Yang salah. Penulisan serapan yang salah. Yang mana ya? Nah ini. Betul tidak penulisannya? Ini. Betul tidak tulisannya? Favorit. Betul, Pak. Ini? Bilateral. Betul. Ini? Betul, Pak. Ini? Itu bioskop. Jarang. Oh, bioskop. Nah, jadi yang mana nih yang menurut kamu? A, Pak. A. Harusnya apa? Nggak tahu saya, Pak. Harusnya pondasi. Oh, pondasi, ya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Fatimah. Iya, Pak. Baca. Penulisan bilangan dalam kalimat yang sesuai dengan aturan PUEBI adalah ini betul tidak? Ini betul tidak? Ini betul tidak? Ini betul tidak? yang benar yang B ya, Pak. Hah? Oh, ini kan ada 9-nya. Kan tadi rumusnya apa? Kata bilangan yang terdiri dari lebih dari 2 kata ditulis. Kata bilangan yang kurang dari 3 kata ditulis Huruf. 96 dua angka. Hah? 96. Berapa kata? 2 angka itu berarti ditulis huruf. Bukan, 96. Berapa kata? 3 kata. 3 kata. Karena dia 3 kata, maka seharusnya dia ditulis menjadi 96 begini. Jadi kalau dia ditulis menggunakan huruf, maka salah. Itu kan? Jadi yang mana? Yang Ayo yang mana? Coba lihat yang C, betul tidak? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini harus ditulis angka atau huruf? huruf. Hah? Huruf. Ini harus ditulis angka. Kenapa ini ditulis angka? Ayo. Karena perincian tahun. Nah, karena rincian. Nah, kalau yang ini yang D, betul tidak? Yang D betul berarti ya. Yang D betul. Ini, kalau yang E, salahnya di mana? Yang E salah di 2. Harusnya 2 menggunakan huruf. Kalau yang A, betul atau salah? 50 menggunakan huruf atau angka? Huruf ya, Pak. Ya, 50 itu menggunakan huruf karena terdiri dari 2 kata. 2 kata. Paham ya, Fatimah? Iya, Pak. Oke. Nur Faiza. Iya, Pak. Nomor 21. Nomor 21, penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat. Bentar, Pak. Nah, ini coba. Ini benar tidak? Bahasa Indonesia benar.
Ini benar tidak? Ini benar tidak? Ayo coba dipikir. Yang benar bahasa Indonesia. Nah, Oh, kenapa maaf, Pak. bahasa Indonesia Hari ini benar? Lebaran, Pak. Hari Hah? Lebaran. Hari Lebaran. Iya. Betul. Coba. Kan ini kenapa salah? B-nya harus kecil ya, bahasa Harusnya Indonesia. kecil, ya. Karena ini kan nama bahasa, ya kan? Bukan nama pelajaran. Kita harus berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang pertama, B-nya kecil. Tapi kalau bahasa Indonesia yang kedua, B-nya besar. Karena yang ini merupakan nama bahasa, sedangkan yang satu lagi menggunakan nama pelajaran. Nah, bulan Agustus pun sama. B-nya itu kecil. Suku Jawa, S-nya kecil, ya kan? Bukit Barisan. Nah, B-nya besar atau kecil? Ini adalah nama daerah, ya kan? Iya. Nah, kalau nama daerah atau nama letak geografis, maka penulisannya harus kapital. Oh, iya. Sedangkan hari Lebaran hanya itu harusnya kecil. Begitu ya? Iya, Pak. Jadi jawabannya D. Jawabannya D. Widi. Ya, Pak. Widi tidak ada suaranya. Ada, ini ada suara. Halo? Ya, Widi nomor 22. Pemakaian huruf miring atau garis bawah yang tidak tepat di bawah ini adalah Huruf miring. Huruf miring itu biasanya digunakan untuk yang pertama nama atau kata asing, ya. Kata asing atau kata ilmiah. Yang kedua untuk nama judul, ya, judul buku, nama koran, nama majalah, itu cetak miring. Yang ketiga untuk pengkhususan kata. Nah, di sini misalkan salah satu majalah sastra di Indonesia ialah Horizon. Nah, Horizon ini adalah nama majalah, Widi. Maka penulisannya dicetak miring, betul tidak? betul. Betul, ya kan? Jadi nama judul, nama majalah atau nama koran dicetak miring. Jika akan berkemah kita memerlukan kompas. Kompas di sini perlu dicetak miring tidak? Enggak. Tidak, karena ini kata biasa gitu kan. Nah, kompas yang dicetak miring misalkan ada dalam kalimat ayah sedang membaca koran Kompas. Maka Kompas tadi harus dicetak miring. Nah, politik Depide et Impera pernah merajalela di sini. Kenapa ini dicetak miring, Widi? Karena dari luar bahasa asing. Dari bahasa asing. Kalau layar terkembang? Judul buku kali, Pak. Judul buku, ya, judul novel, ya, layar terkembang. Karangan Sultan Tahdir Ali Sahbana, ya. Nah, ini huruf pertama kata abad adalah A. Kata abad ini untuk pengkhususan, penekanan pada sebuah kata, maka perlu, kudu, dan wajib dicetak miring. Jadi jawabannya yang mana, Widi? Yang tadi, B. Yang B. Iya. Gilang. Ya, Pak. Gilang. Ya, Pak. Nah, ini sudah keluar berapa kali soal ini? Coba kamu jawab. Penulisan kata bilangan yang benar terdapat pada kalimat yang benar itu mana ya, Pak? Gimana saya nanya, kamu kok nanya balik. 15 Ini, Pak. orang tewas dalam kecelakaan itu. 15. Penulisannya betul tidak? Salah. Kenapa salah? Karena baru 2 kata. Baru 2 kata. Harusnya
harusnya ini huruf 15 gitu. Nah, 10. Ditulis 10 huruf. tulis huruf. Nah, ini kenapa salah? Itu Ya. karena huruf gak sih Pak mestinya? Hah? Apa karena uang jadinya gitu Pak? Nah, di sini kan ada akhiran an, Iya, ya kan? iya. Jadi antara angka dan huruf dalam sebuah kata harus diberikan tanda hubung. Nah, jadi penulisan yang betulnya seperti ini. Oh iya. Nah, yang ini kan tadi sudah kan dibahas kan? Ya nggak? Iya, iya. Nah, Oh, ini bener Pak, karena kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak boleh angka di depan. nggak boleh angka di. Di depan kalimat. Nah, Apa sih kayak di bagian depan gitu nggak sih Pak? coba ini ada berapa kata? Itu ada 4, Hmm? 250, 4 kata. 4 kata. Apakah bisa ditulis dengan huruf? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya, Tapi kalau begini boleh? boleh. Boleh. Kalau ini? Tuh salah. Salah. Jadi jawabannya D. Iya. Noval, terima kasih. Noval. Noval. Novel yang mana, Pak? Noval Agniawan. Siapa? Nomor 24. Setiap kata ditulis secara benar tepat dalam kalimat. Yang E jelas salah, Pak. Salahnya yang mana? 29. Harusnya ditulis angka. Pintar. Terus. Kayaknya asal. Salah nggak, Pak? A salah. Mana Project. salah? Mana kata-kata yang salah? Project bukan, Pak? Iya. Terus yang B coba lihat. Salahnya di mana? Di antara 10 orang, hanya 3 orang berani untuk masuk ke dalam arena pertandingan. Oh. Yang B belum nemu, Pak. Belum nemu. Oke. Kalau yang C? Kerjasama di antara mereka sudah diantisipasi oleh lawannya. Nggak tahu juga, Pak. Hah? Belum tahu juga. Nah ini coba. Ini betul tidak penulisannya? Oh, itu harusnya digabung, Pak. Iya. Terus kalau yang D? Dia tidak pernah lupa bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang maha kuasanya udah benar kan ya, Pak? Ini udah benar. Nah, berarti kan kamu harus nyari yang B ini. Salahnya di mana ini? Di antara 10 orang, hanya 3 orang yang berani untuk masuk ke dalam arena pertandingan. Salahnya di mana, Pak? Hah? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ini perlu tanda koma nggak? Mungkin biar ngejeda kali, Pak. Nggak tahu. Hah? Ini kan tidak perlu tanda koma kan? Oh gitu, Pak. Iya, Pak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua kan 10 orang, hanya 3 orang. Ini kan rincian kan? 10 orang, 3 orang. Nah, ini biasanya harus menggunakan angka, gitu kan ya? Oke. Iya, Pak. Afan sudah, Rois sudah, Adlan. Adlan, nomor berapa sekarang? Adlan Majaya. Cek dia, Pak. Nomor 25. Halo, Adlan. Iya, Pak. Baca. Kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut ini termasuk Bukan kata baku. Yang mana? hari atas. Yang kata baku. Ini konkret, baku tidak? Konkret? Enggak baku. Harusnya? Konkret. Konkret. Imunisasi, baku tidak? Ya. Tuhan yang Maha Pengasih? Ya, benar. Benar. Kenapa Maha Pengasihnya dipisah? Karena imbuhan. Imbuhan. Pintar. Ini? Saya belum pernah. Maksudnya. Jadi kayaknya benar. Varietas. Baku kan? Iya, harusnya. Apotek? Apotek baku. Baku. Jadi jawabannya yang? A. Jawabannya yang A. Hanif sudah. Nadia Salma. Adakah Nadia Salma?
Iya, Pak. Iya, baca Nadia. Kalimat bercetak miring dalam kata bercetak miring dalam kalimat berikut ini yang bukan kata baku yaitu Nih, ada kata gladi resik, baku tidak. baku. Baku nggak ya? Baku. Insya Allah. Ada kata kompleks. Kompleks. Baku. Baku tidak. Baku. Ekstrim. Nggak baku. Hah? Nggak baku. Karier. baku. Karisma. Baku. Jadi jawabannya Yang C. Yang C. Iya, Fatur Rahman. 27. Hah? Harusnya disambung. Ini benar. Yang mana? Antar mahasiswa. Ini? Bukan ini ya. Sorry. Yang ini nih. Nih, sekalipun. Jadi jawabannya apa? Kenapa dipisah? Bukan. Oke. Jadi jawabannya yang C. Ajay. Iya, Pak. 28. Penulisan kata bercetak miring dalam kalimat berikut yang sesuai dengan Puebi yaitu bentar Pak. A. Para pengusaha properti pada krisis ekonomi dihadapkan pada sejumlah risiko. B. Subjektivitas pada suatu penilaian yang tinggi akan menimbulkan penilaian yang tidak objektif. C. Di antara persyaratan keilmuan satu penelitian ilmiah adalah analisa kerja. D. Pada zaman yang penuh ketidakpastian ini perencanaan suatu kegiatan yang tidak dirumuskan. E. Varietas padi yang baru ditemukan sangat diminati masyarakat. Jawabannya apa ya? Yang sesuai dengan miringnya Pak? Ya, yang sesuai. Coba ini, resiko. Betul tidak? Salah. Harusnya? Risiko. Nah, itu subjektivitas. Betul tidak? Tadi salah. Sudah nih. Harusnya pakai J. Pakai apa? Pakai J. Jadi jum. Iya, pakai jum. Langsung. Iya, Pak. Jadi iya. Salahnya di mana ini? Begini jadinya. Salahnya di mana? Di Y-nya bukan, Pak? Hah? Subjek. Bukan. Betul. Salahnya di sini nih. Dia harusnya pakai pakai V, ya kan? Pakai V ya, iya. Ya, sama seperti aktif tadi kan? Ya? Iya. Nah, kalau ini analisa tadi udah sering ya? Ya. Nah, zaman harusnya pakai Z. Pakai Z. Jadi jawabannya yang E. Ya, benar tadi benar. Ya, Pak. Iya. Awad. Iya, Pak. Baca 30. Pemakaian huruf miring atau garis bawah tidak dibenarkan untuk A. Nama orang atau nama instansi atau lembaga. B. Menegaskan bagian kata atau kelompok kata. C. Menuliskan nama-nama ilmiah. D. Menuliskan ungkapan asing kecuali yang disesuaikan ejaannya. E. Menuliskan nama buku dan majalah yang dikutip dalam karangan huruf. Jadi jawabannya A. A, iya. Nama orang, ya kan? Muhammad Bintang. Ya. 31. Kalimat yang benar pemakai tanda baca adalah karena. B. Tanda baca yang benar. Oh, yang benar ya? Ya. Salah. Mereka bekerja terus, walaupun malah telah larut. C. Tanda baca yang membutuhkan tangga, gergaji, dan palu. Itu ya? Betul. Ya. Asik. Ini salahnya di mana? Bentar.
Harusnya walaupun koma. Di sini. Ya. Iya, harusnya ini tidak pakai tanda Koma. koma. Walaupun karena tidak perlu pakai tanda koma. Oh. Ini juga anak-anak pemuda. Nah, di sini harusnya pakai tanda koma sebagai rincian. Ini tidak harus pakai tanda koma, gitu kan? Jadi jawabannya C. 32. Arif. Hadir, Pak. Ada, Pak. Baca. Penulisan kalimat di bawah ini yang ditulis secara tepat adalah Ayo, yang mana? yang E bukan, Pak? Hah? Harga buku yang difotokopi ini. Yang E apa yang D? Kamu mau pilih yang mana? Coba yang A, lihat. Salahnya di mana? Di fotokopi. Kayaknya pakai PH deh, Pak. Nggak pakai F. Pakai Harusnya PH, pakai bukan PH. Ini, pakai ini. Jangan. Ini justru salah. Harusnya F ya, Pak? Hah? Harusnya iya. Ini penulisan fotokopi sudah betul. Nah, yang salahnya di sini nih. Nih. Ini salah. Koma strip itu salah. Jadi kan kalau Anda sudah tahu bahwa penulisan ini salah, maka yang B pasti salah, yang C pasti salah, yang D pasti salah. Jadi jawabannya yang E. Yang E. Padahal tadi tebakannya udah betul ya? Iya, Pak. Iya. Itu masalahnya kalau nebak itu. Tidak yakin. Lanjut. Farel. Farel tidak ada. Tasya. Ya, Pak. Baca 33. Makanya tanda baca yang benar terdapat pada baca dulu, Pak. Ya, baca. B kali, Pak. Ya. Bukan ya? Yang mana? Yo. Kalau yang A itu perlu tanda koma tidak? Enggak, ya kan? Sehingga itu tidak perlu diawali tanda koma. Nah, yang B betul perlu tidak? Enggak. Yang C? Perlu. Iya, jadi jawabannya C. Nah, konjungsi yang harus diawali oleh tanda koma selain sedangkan apa? Apa, Pak? Konjungsi kata hubung yang harus diawali tanda koma selain sedangkan itu apa? Melainkan. Selain melainkan? Tetapi. Tetapi. Iya, sip. Farel? Bapak Farelnya lagi gangguan jaringan katanya. Oke. Adam. Fahrudin, Adam. Iya, Pak. Nomor 34. Kalimat-kalimat berikut ini yang dapat digunakan dalam karya ilmiah karena penulisannya. Baca dulu, Pak, bentar. Iya. Pengguna obat tradisional karena yang gimana? Yang mana? Yang C kayaknya, Pak. C. Dalam catatan kepala badan BPOM ini harus menggunakan tanda koma. Kenapa ini harus menggunakan tanda koma? Karena kalimat ini diawali oleh anak kalimat atau oleh keterangan. Jadi keterangan atau anak kalimat yang mendahului induk kalimat maka harus dipisahkan oleh tanda koma. Kalau menjawab A, C berarti salah. Jadi yang mana? Iya. Penggunaan obat tradisional harusnya sini menggunakan tanda koma, ya kan? Karena termasuk jamu itu merupakan sebuah penjelasan aposisi namanya, ya. Nah.
Kalau yang B, kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, sungguh mengherankan kalau ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun belakangan ini stagnan. Nah, kalau kita lihat dari tanda bacanya, maka yang B ini betul. Wah, tapi Ya. berarti yang B, Pak. Nah, kalau yang D, ini kata kalau. Kata kalau perlu tidak diawali tanda koma? Tidak perlu kan? Tidak perlu, Pak. Nah, tadi kata hubung atau konjungsi yang perlu diawali tanda koma, itu tadi ada 3, apa saja? Sedangkan, bukan tetapi, terus, ayo, satu lagi apa? apa ya? Ayo. Lupa, Pak. Hah? Satunya apa sih? Ayo, apa? Entah itu melainkan. Meskipun. Kamu tadi nggak dengerin ya. Melainkan, Pak. Ya. Nanti kamu cari ya di buku Puebi. Yang E, coba. Yang E, salahnya di mana? Yang cukup menggembirakan. Itu enggak usah pakai tanda koma koma ya? ini perlu tidak? Enggak usah. Tidak usah, ya. Baik, sekarang nomor 35. Siapa yang belum 35 ya? Baik, semuanya. Coba nomor 35. Pemakaian tanda baca di bawah ini yang tidak tepat. Tanda baca yang ditanya, yang tidak tepat. Karena sering tidak masuk kerja, koma, perlu tidak di sini? Tanda koma ini. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu. Kenapa perlu? Karena kalau nggak pakai nanti kerja pegawainya nyambung. Bukan. Karena ini keterangan. Keterangan itu dia mendahului unsur pokok. Anak kalimat ini. Anak kalimat yang mendahului induk kalimat, maka harus dipisahkan oleh tanda koma. Gitu kan? Iya, Pak. Berarti ini tepat. Ibu pergi ke toko membeli barang-barang kebutuhan dapur. Termos, koma, gelas, koma, dan kompor. Betul tidak? Tanda koma ini. Komanya betul, Pak. Cuman bukannya harus ada tanda titik 2-nya ya, Pak? Titik 2-nya. Di sini ya? Iya, semestinya ada. Nah, harusnya kan? Berarti ini salah. Iya. Nah, sekarang coba kalau yang C. Dalam tulisan tangan dan tikam, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi satu garis di bawahnya. Betul tidak? Nah, tanda titik koma ini kan untuk memisahkan antara klausa-klausa dalam kalimat setara. Nah, ini kalimat setara tidak? Iya. Ya. Berarti ini betul? Betul. Ia menyukai musik, koma, teater, dan jenis-jenis kesenian lainnya. Betul tidak nih? Kurang koma, Pak. Di mana? Di setelah teater. Di teater kan? Iya. Berarti jawabannya ada 2 ya? Iya. Laki-laki itu pintar, koma, tetapi sombong. Pakai, karena ada kata ya? tetapi. Iya. Nah, jadi ini jawabannya ada 2. Ini dan ini. Ya. Nah, kira-kira mending jawabannya apa nih? Nah, misalkan kalau ini seperti yang tadi, maka jawabannya adalah yang B. Yang D kan? Yang tidak tepat kan? Iya. Ya. 36. Penulisan kalimat yang seluruhnya sesuai dengan Puebi adalah berbagai persoalan yang harus diselesaikan meliputi persoalan bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Betul tidak? Salah. Salahnya di? Setelah sosial nggak ada koma. Oh iya ini ya? Iya. Ya betul, Pak. Kalau yang B? Politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Betul. Betul. Jadi jawabannya B? B, iya. Iya.
Oke. Nomor 37. Penulisan kalimat yang seluruhnya sesuai dengan WB. Kata feedback, balikan, sudah sering digunakan sebagai istilah. Betul tidak? Feedback. Nah, tanda petik 1 itu untuk menyatakan arti dari kata asing yang ada sebelumnya. Jadi itu fungsinya, salah satunya ya. Jadi yang A ini betul. Bang Kadir sering disebut sebagai pahlawan. Ini pahlawan ini mempunyai arti khusus. Ya. Maka biasanya ini bukan petik 1 tapi harusnya petik 2. Karena postur tubuhnya Gali dapat mendapat julukan si gendut. Betul tidak nih? Betul. Apa? Betul. Salahnya di mana? Koma, karena postur tubuhnya, koma, Gali mendapat julukan si gendut. Ah, begini ya? Oh iya. Iya. Ya, Pak. Oke. Kalau tidak diizinkan, ini juga harusnya koma ya? Iya. Iya. Esai Ratna yang berjudul Kesehatan Reproduksi dimuat di Tempo. Betul tidak? Salah. Salahnya di? Tempo. Temponya harusnya? Miring. Cetak miring doang gitu kan? Nggak pakai tanda petik. Nah, ininya pakai? Itu ya nggak dicetak miring nggak sih? Hah? Kan berjudul. Oh, pakai titik. Hah? Apa namanya? Tanda petik. Petik 2 ya? Iya. Gini kan? Iya. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang A ya? Iya. Jawabannya yang A, 38. Kalimat yang menggunakan tanda baca yang tepat telah ditemukan bahwa. Nah, kalau bahwa ini perlu tanda koma tidak? Enggak. Tidak ya? Meskipun belum sempurna, koma, uraian yang disampaikannya sangat menarik. Perlu tidak? Perlu, Pak. Perlu. Kemungkinan jawabannya B. Investasi yang kita berikan ini tidak seluruhnya berupa uang. Ini tidak perlu tanda ini kan? Koma kan? Iya. Mutu pelayanan harus ditingkatkan supaya tidak perlu diawali tanda koma. Kerusakan lingkungan yang parah di dataran tinggi Dieng boleh jadi perlu tanda koma tidak? Tidak. Tidak perlu kan? Jadi jawabannya B. 39. Penggunaan tanda baca dalam kalimat ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Yang A. Di jalur Rosari Cirebon belum terlihat adanya perbaikan. Meskipun kerusakan sudah sangat parah. Betul tidak? Betul. Betul. Banyak daerah nyaris tidak berdaya dalam masa pandemi. Terutama dalam menekan angka korban. Betul tidak? Salah. Salah. Ketika acara seminar berlangsung, Anda bertugas sebagai moderator. Betul. Betul? Betul. Jadi jawabannya yang B. Terakhir, 40. Penggunaan tanda baca yang salah. Ayo, ada di mana? Membaca buku adalah di tempat yang terang. Betul? Betul. Betul. Dia tidak dapat membaca buku, karena lampu padam. Salah, ya. Karena itu tidak perlu diawali tanda koma. Supaya mata tetap sehat, membaca buku sebaiknya di tempat yang terang. Betul ya? Karena ini keterangan di awal. Anak kalimat mendahului induk kalimat. Bacalah buku di tempat yang terang. Betul? Rina, adik guru sakit. Berarti jawabannya ini yang B. Pak, kenapa yang E benar? Rina, adik guru, ini kan adik gurunya itu menerangkan Rina. Ini adalah aposisi. Keterangan tambahan untuk subjek itu biasanya diapit oleh tanda koma. Ya. Baik, karena waktunya sudah lewat, kita akhiri pertemuan ini ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa untuk memahami WB ya. WB itu soal-soal WB itu sebetulnya sangat mudah, sangat gampang, hanya saja kalian tinggal mempelajarinya saja, tinggal membacanya ya. Nah, apa tadi yang ini soal-soal yang Pak Sahril buat
insya Allah ini soal-soal yang ter-up to date gitu ya. Walaupun disajikan dalam sajian yang sederhana, nah biasanya di UTBK itu ada teks-teks yang menyertai soal-soal yang ini tadi ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang menyenangkan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.